Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang rangka, otot, dan pesawat sederhana bagian kedua, dengan materi esensial yang dibahas adalah tentang pesawat sederhana katrol dan bidang miring. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan fungsi pesawat sederhana. 2. Menyebutkan 3 jenis katrol. 3. Menyelesaikan hitungan fungsi katrol dalam melakukan usaha. 4. Menyelesaikan hitungan fungsi bidang miring dalam melakukan usaha. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita mulai dengan membahas pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah manusia melakukan usaha dan mengurangi jumlah energi yang diperlukan. Kerja atau usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak perpindahan, sehingga dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha satuannya Joule, F adalah gaya satuannya Newton, dan S adalah jarak satuannya meter. Adapun besarnya usaha yang dilakukan per satuan waktu disebut dengan daya atau power. Daya secara matematis dapat dituliskan P sama dengan W per T, di mana P adalah daya satuannya watt, W adalah usaha satuannya Joule, dan T adalah waktu satuannya sekon. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, kita mulai dengan membahas pesawat sederhana katrol. Ada 3 macam jenis katrol, yaitu katrol tetap tunggal, katrol bebas tunggal atau tunggal bergerak, dan katrol gabungan atau majemuk. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan mekanis pada katrol. Yang pertama pada katrol tetap tunggal. Coba dilihat bagian-bagian dari katrol tetap tunggal ini. Ini adalah W atau FB, artinya gaya beban. Berikutnya adalah F atau FK, adalah gaya kuasa. LK, lengan kuasa. LB, lengan beban. Dan TT adalah titik tumpu. Keuntungan mekanis katrol tetap adalah Km sama dengan 1 dihitung dari FB per FK atau LK per LB. Coba perhatikan panjang LK sama dengan panjang LB, sehingga LK dibagi LB merupakan pembagian dua bilangan yang sama, sehingga hasilnya adalah 1. Selanjutnya marilah kita berpikir kritis. Katrol tetap tunggal tidak menggandakan gaya kuasa, atau dengan kata lain gaya kuasa sama dengan gaya beban, karena keuntungan mekanisnya adalah 1. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Budi mengangkat sebuah balok kayu yang beratnya 100 Newton setinggi 2 meter dengan menggunakan katrol tetap tunggal. Hitunglah berapa besar gaya yang diperlukan Budi untuk mengangkat balok kayu dan usaha yang dilakukan pada balok kayu tersebut. Penyelesaian soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui FB atau gaya beban 200 Newton, jarak perpindahan S atau H sama dengan 4 meter, ditanyakan FK atau gaya kuasa dan W atau usaha. Keuntungan mekanis katrol tunggal tetap adalah 1. Sehingga Km sama dengan FB per FK, ini bisa diturunkan rumusnya menjadi FK sama dengan FB per Km, yaitu 100 Newton dibagi 1 sama dengan 100 Newton. Besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat balok kayu itu adalah 100 Newton. B sama dengan F kali S sama dengan 100 kali 4 sama dengan 400 Joule. Berarti besar usaha yang dilakukan pada kayu tersebut adalah 400 Joule. Jenis katrol yang kedua adalah katrol bebas atau katrol tunggal bergerak. Perhatikan gambarnya adalah sebagai berikut. Bagian-bagian dari katrol bebas atau katrol tunggal bergerak ini adalah W atau FB adalah gaya beban,
F atau FK adalah gaya kuasa, LK lengan kuasa, LB lengan beban, dan TT adalah titik tumpu. Rumus keuntungan mekanis pada katrol bebas ini, KM adalah 2, kita hitung dari FB per FK atau LK per LB. Apabila kita menghitung dari LK dibagi LB, kita lihat bahwa panjang LK ini 2 kalinya panjang LB, sehingga LK dibagi LB adalah 2. Selanjutnya, untuk berpikir kritis bahwa katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanik dari katrol bebas lebih dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton. Contoh soalnya adalah Angga mengangkat sebuah batu menggunakan katrol tunggal bergerak. Jika gaya yang Angga gunakan sebesar 100 Newton, berapakah berat beban yang dapat diangkat oleh Angga? Penyelesaian soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui gaya kuasa atau FK 100 Newton. Ditanyakan gaya beban atau FB. Keuntungan mekanis dari katrol bebas atau katrol tunggal bergerak adalah 2. KM sama dengan FB per FK, rumus ini dapat diturunkan menjadi FB sama dengan KM kali FK, yaitu 2 kali 200 sama dengan 200 Newton. Jadi beban yang dapat diangkat Angga adalah sebesar 200 Newton. Jenis katrol yang ketiga adalah katrol gabungan atau katrol majemuk. Perhatikan gambar berikut ini. Keuntungan mekanis dari sistem katrol ini yaitu KM sama dengan jumlah tali yang menopang beban atau jumlah katrolnya. Sehingga katrol gabungan atau katrol majemuk pada gambar ini keuntungan mekanisnya adalah 4 karena jumlah tali yang menopang adalah 4, yaitu 1, 2, 3, 4, dan katrolnya juga jumlahnya 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk berpikir kritis, kita akan mencoba mengerjakan contoh soalnya. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol, hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Penyelesaian soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui bebannya adalah 1200 Newton, keuntungan mekanis sama dengan jumlah katrolnya yaitu 4. Ditanyakan gaya kuasa. KM atau keuntungan mekanis bisa dihitung dari W dibagi F atau beban dibagi gaya kuasa. Nah, sehingga rumus ini bisa diturunkan bahwa F atau gaya kuasa sama dengan beban dibagi keuntungan mekanisnya, yaitu 1200 dibagi 4 sama dengan 300 Newton. Jadi, gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut adalah 300 Newton. Jenis katrol yang keempat, roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki 2 roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan. Gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar, gaya beban bekerja pada roda yang kecil. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Selain gear sepeda, contoh yang lain adalah pada roda berporos kursi roda, roda mobil, maupun pada sepatu roda. Para siswa dan pemirsa, kita akan beralih membahas tentang bidang miring. Coba perhatikan gambar bidang miring tersebut, bagian-bagiannya adalah yaitu FP atau W artinya adalah gaya beban, FK adalah gaya kuasa, kemudian S adalah panjang lintasan bidang miring, dan H adalah ketinggian bidang miring. Adapun rumus keuntungan mekanisnya bisa dihitung dari gaya beban dibagi gaya kuasa atau panjang bidang miring dibagi ketinggiannya. Marilah kita coba untuk menyelesaikan soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini, yaitu bidang miring dengan panjang lintasan S sama dengan 3 meter dan ketinggian atau hanya 75 cm, sedangkan bebannya adalah 4000 Newton. Hitunglah gaya yang dibutuhkan untuk mendorong beban tersebut.
Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui beban adalah 4000 Newton, panjang lintasan atau S 3 meter, dan ketinggiannya atau H 75 cm. Kita konversikan ke meter menjadi 0,75 meter. Sedangkan keuntungan mekanis adalah W per F sama dengan S per H. Jadi 4000 Newton per F sama dengan 3 meter per 0,75 meter. 4000 Newton per F sama dengan 4. Maka F sama dengan 4000 Newton dibagi 4, hasilnya adalah 1000 Newton. Baiklah para siswa dan pemirsa, sampai jumpa pada video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.